Batik, banyak hal yang tersimpan di dalamnya. Suatu kekayaan termegah yang wajib kita pelihara. Untuk kita, untuk generasi, dan masa depan bangsa. Di sini ada peluang batik juga ternyata. Ada salah satu sekolah yang bisa membatik namun mereka tidak punya wadah. Dari situlah saya merasa terenyuh. Kasihan sekali mereka melakukan ekstrakurikuler membatik tapi batiknya tidak bisa dikemanakan. Batik lebih dari sekedar ikon. Ia hidup, tumbuh, dan berkembang bersama kita. Kesabaran, keindahan, dan empati menyatu melahirkan sebuah karya. Bukan sekedar garis dan pola, tetapi cinta untuk Indonesia dari Madura. Kenalkan, saya owner dari Sri Krishna Handicraft, Sri Krishna Batik Sampang. Saya berasal dari Desa Jelgung, Kecamatan Robatal. Di sini saya baru sih sebenarnya tinggal di sini. Sebelumnya saya tinggal di Pulau Dewata selama 17 tahun. Namun saya asli sini, asli anak Desa Jelgung. Dan alhamdulillah selama 17 tahun saya belajar di rantau orang. Ilmu yang saya miliki di sana saya bawa pulang ke kampung halaman untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya di batik dan handicraft, juga ada di konveksi. Jadi saya memilah di mana masyarakat sekitar yang bisanya di bagian apa kita bagi-bagi, karena di sini kan tidak semuanya bisa membatik, ada yang bisa di ngecraft juga. Jadi Bunda bagi-bagi di sini gimana mereka kerja sesuai kemampuan mereka masing-masing di rumah masing-masing, seperti itu. Sebelumnya Bunda bukan di batik. Bunda asli pertama kali itu di handicraft. Jadi karena SDM masyarakat sekitar sini masih belum seperti di kota-kota besar lainnya, karena di sini kan lebih banyak masyarakatnya itu kerja ke rantau orang. Jadi kalau di sini itu nggak ada lapangan kerja, apalagi untuk di bidang kreatif itu nggak ada. Jadi paling termudah itu Bunda ngambil di craft dulu, bikin gantungan kunci, daur ulang limbah. Dari situ baru kita melangkah lagi ke perkembangan batik, karena sebagian besar masyarakat sini tidak punya pekerjaan, mengandalkan kerjaan di luar daerah, di luar kota, merantau. Jadi saya sebisa mungkin gimana sih caranya memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat sekitar sini tuh bisa kerja di rumah masing-masing, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa bawa motor, anak-anak putus sekolah. Dan dari situlah saya bisa melihat SDM warga sekitar sini. Jadi saya bisa membagi seperti itu. Oh, si A ini kelompoknya bisa ngecraft. Jadi saya craft belajar ngecraft. Yang ibu-ibu di sini itu lebih telaten di bidang ini. Jadi di sini ada peluang batik juga ternyata. Ada salah satu sekolah yang bisa membatik namun mereka tidak punya wadah. Dari situlah saya merasa terenyuh. Kasihan sekali mereka melakukan ekstrakurikuler membatik tapi batiknya tidak bisa dikemanakan. Tidak ada marketing yang bantu jualin dia. Jadi mereka malas jadinya. Dari situ Bunda kumpulkan mereka dan tak bina lagi. Alhamdulillah Bunda bantu mereka, kasih ilmu lagi, sebagian ilmu yang Bunda dapatkan dari belajar di Jogja sebelumnya. Jadi Bunda kasih pembinaan kepada mereka dan alhamdulillah saya bisa mengembangkan batik di sini.
Saya pertama kali bisa membatik itu belajar di Yogyakarta. Dan saya belajar kepada guru besar saya di Jogja itu di BBLM pertama kali. Karena saya pemberdayaan masyarakat, jadi saya mendapatkan pelatihan ke BBLM, dan dari situ saya mengembangkan lagi, belajar lagi, mencari ilmu lagi. Saya bayar kursus di situ, ikut kursus istilahnya seperti itu. Jadi saya mendalami ilmu itu, ada salah satu guru Nakula Sadewa. Saya belajar ke situ, dan ada beberapa guru besar saya juga dari BBKB. Jadi saya mendapatkan ilmu membatiknya dari sana, dan alhamdulillah pulang dari sana saya berusaha untuk memberikan ilmu apa yang saya miliki di sana, dibagikan pada masyarakat sekitar sini. Alhamdulillah untuk perkembangannya sangat pesat sekali, dan Bunda sudah bisa memiliki binaan 50 orang untuk membatik. Dari 50 itu juga ada bagian masing-masing. Ada sebagian besar yang bisa menggambar, Bunda kasih dia di bagian menjiplak, ada juga bagian mencanting, dan ada juga bagian pewarnaan. Jadi Bunda pisah bagiannya masing-masing seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, dan bisa menjual produksi kami itu sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara, ke Singapura dan Malaysia. Memang sebelumnya sih batik Sampang itu bagus sesungguhnya, cuma karena pengrajin-pengrajin asli Sampang itu sudah mulai punah, karena generasi penerusnya itu tidak ada yang mau melanjutkan pekerjaan nenek moyang kita itu. Jadi sasaran pertama saya itu di sini, saya berusaha gimana sih mengenalkan batik kepada pemudanya dahulu. Jadi generasi penerusnya dahulu yang Bunda ajarin. Jadi dari situ gimana kalau kita bisa mencintainya, kalau kita tidak bisa dari pemudanya dulu, kan seperti itu kan. Alhamdulillah dukungan pemerintah sangat mendukung banget, mensupport banget apa yang Bunda lakukan, karena yang Bunda lakukan di sini khususnya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dari Dinas Koperasi, Disperindak, DPNMD itu semua alhamdulillah mendukung. Bahkan karya-karya Bunda itu dibuat seragam di Bapeda, DPMD, banyak teman-teman yang sudah saling bantu mempromosikan produk-produk unggulan kami di sini. Pertama kali Bunda di sini itu ya sangat susah sekali, karena SDM mereka tidak sama dengan waktu Bunda masih di Pulau Dewata dulu. Kalau di masyarakat sekitar sini itu pengennya kan harus mendapatkan langsung uang yang kelihatan besar gitu. Padahal kalau dia nge-craft atau membatik itu kecil tapi banyak, kan seperti itu. Kalau di sini kan orangnya kerja ke Malaysia aja gitu kan. Kerja ke Malaysia itu dapat uangnya banyak, sekian dikirim sekian. Tapi kalau di sini kan tidak, apalagi di sini pemula kan, orang masih belum tahu kalau di sini itu ada produksi, ada membatik gitu. Dari situ saya berusaha sendiri dulu. Saya bekerja sendiri dulu, mencanting sendiri dulu, nge-craft sendiri dulu. Saya buktikan pada masyarakat sekitar sini kalau kita itu bisa. Di Pulau Dewata bisa, di Pamekasan bisa, di Sidoarjo itu bisa. Kenapa kita tidak? Jadi dengan cara seperti itu saya harus bekerja sendiri dulu, membuktikan kalau saya itu bisa. Dari situ lama-kelamaan saya mengajak masyarakat sekitar itu mau. Memang awalnya ditolak mentah-mentah. Siapa sih yang akan beli karya-karya kita seperti itu? Siapa sih yang mau beli craft? Siapa sih yang mau beli batik? Wong di sini nggak pernah ada orang membatik. Tapi saya tetap optimis, saya bekerja sendiri, membuat inovasi-inovasi yang berusaha sebisa mungkin bisa menyaingi daerah-daerah lain, karena di sini Madura itu terkenal banget dengan batik tulisnya. Jadi di sini di Pamekasan, Bangkalan, Sampang tuh nggak ada apanya, tapi saya tetap
optimis. Mereka bisa, saya pasti bisa. Alhamdulillah saya berusaha membuat batik dengan ciri khas di desain. Jadi saya menjual batik-batik produksi Sri Krishna itu dengan desain khusus yang tidak pernah dijual di pasaran seperti itu. Jadi siapa yang mau dan pengen mendapatkan batik Sri Krishna, ya tinggal ke sini, cari di pasar atau di mana-mana nggak dapat. Seperti itu. Batik itu sesuatu karya seni yang benar-benar luar biasa, dan uniknya batik itu tidak semua goresan tangan itu sama. Dari saya bisa mendesain, tapi untuk pencantingan pun itu belum tentu sama. Itu batik itu mempunyai ciri khas masing-masing dari pembuatnya. Jadi biarpun saya yang menggambar, tapi siapa yang mencanting itu belum tentu sama hasilnya. Goresan tangan dari pencanting satu dan pencanting lainnya itu akan beda, walaupun itu dalam satu gambar. Jadi ciri khasnya batik tulis itu di perbedaannya itu, tidak akan pernah sama. Seperti itu. Kalau cap kan semuanya sama rata. Ya, jadi uniknya di batik tulis itu ya seperti itu, tidak akan pernah ada yang sama. Dan itu pun hasilnya itu, biarpun satu pencanting, itu tergantung dari moodnya juga. Kalau kita hari ini lagi enjoy, lagi senang, hasil batiknya pasti bagus. Kenapa orang dulu kalau membatik sambil mendengarkan musik, pelan, santai, itu karena benar-benar menikmati banget. Jadi hasilnya itu bagus sekali, beda dengan sekarang. Gerusak-gerusuk gitu ya hasilnya jelek juga. Di situ dah kenapa batik tulis itu sangat mahal dan harus dihargai, karena dari tingkat kesulitannya dan juga dari ketelatenannya dan kesabarannya. Emosionalnya itu benar-benar berpengaruh ke hasil batikannya tersebut. Ya, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau tidak dilestarikan, warisan leluhur kita ini akan punah.